Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membahas saham IPO yaitu PT Tremegah Bangun Persada Tbk atau dengan kode saham NCKL, di mana sektornya yaitu basic material dan kegiatan usaha utamanya yaitu bergerak di bidang usaha pertambangan biji nikel, teman-teman. Kemudian untuk saham yang ditawarkan yaitu sebanyak-banyaknya berkisar 12,95 miliar. Kemudian untuk harga nominalnya yaitu dinilai Rp100 dan harga penawarannya itu berkisar di Rp1.220 sampai dengan Rp1.250, teman-teman. Dan untuk nilai penawaran umumnya atau dana yang didapat dari IPO-nya kurang lebih berkisar 14,7 triliun sampai dengan 15 triliun, teman-teman. Dan ini untuk dananya ini cukup besar ya teman-teman, di mana di angka 14,7 triliun sampai dengan 15,1 triliun, teman-teman. Dan untuk masa penawaran umumnya diperkirakan pada tanggal 5 April sampai dengan 10 April dan untuk listingnya kurang lebih diperkirakan pada tanggal 12 April, teman-teman. Kemudian untuk struktur pemodal dan pemegang saham terakhir, di mana di sini PT Harita Jaya Raya memiliki persentase kepemilikan 99%, kemudian untuk PT Cita Duta Jaya Makmur sebesar 1%, teman-teman. Dan setelah IPO, maka persentase kepemilikan sahamnya itu berubah menjadi PT Harita menjadi 81,18%, kemudian PT Citra menjadi 0,82%, dan untuk masyarakat menjadi 18%, teman-teman. Kemudian untuk rencana penggunaan dananya, jika dilihat di sini teman-teman nanti bisa di-pause dan juga dibaca sendiri. Yang pada intinya yang A ini 5,46% itu dibayarkan hutang. Kemudian 6,5% ini juga dibayarkan hutang kepada PT Dwi Muria, dan 15,13% ini dibayarkan hutang untuk Bank Overseas Chinese Banking ya teman-teman, dan juga PT Bank OCBC, teman-teman. Kemudian untuk 0,89%-nya juga ini dapat digunakan untuk pembayaran hutang juga di sini kepada OCBC, dan untuk 2,12%-nya itu digunakan untuk belanja modal atau capital expenditure di sini untuk ekspansi. Kemudian untuk 32,27%-nya itu digunakan untuk keperluan entitas anak dan juga entitas asosiasi. Dan sisanya 38,08% ini digunakan untuk modal kerja, teman-teman. Jadi jika kita lihat dari penggunaan dananya sendiri ini dapat dikatakan kurang bagus ya teman-teman. Dimana untuk poin A, B, C, dan juga D ini digunakan untuk pembayaran hutang, teman-teman. Kurang lebih jika kita tambahkan di sini itu mencapai 27% ya teman-teman. 27% ini dana yang diperoleh dari dana IPO itu akan digunakan untuk membayar hutang, teman-teman. Jadi dapat dikatakan untuk rencana penggunaan dananya ini kurang bagus ya teman-teman. Kemudian untuk entitas anak yang disebutkan dalam rencana penggunaan dana ya dapat kita lihat di sini, di mana untuk periode operasional yang sudah aktif ini baru ada 3 ya teman-teman. Di sini ada PT GPS, di mana kegiatan usahanya itu pertambangan nikel, periode operasionalnya itu 2005, dan persentase kepemilikan langsungnya itu berkisar 70%, teman-teman. Kemudian untuk ada PT MSP, di mana di sini juga ada kegiatan usahanya itu pengolahan nikel, kepemilikan langsungnya itu 50%, dan sudah beroperasi itu pada tahun 2015, teman-teman. Dan berikutnya di sini ada PT HJF, yaitu pengolahan nikel lagi, di mana kepemilikan secara tidak langsungnya itu berkisar 63,1% dan sudah mulai beroperasi di tahun 2019, teman-teman. Kemudian untuk entitas asosiasinya itu yang baru beroperasi itu baru satu, yaitu PT HPL, di mana kegiatan usahanya itu pengolahan nikel, teman-teman, dengan persentase kepemilikan langsungnya berkisar 45,10%, teman-teman. Kemudian untuk data keuangan pentingnya, jika kita lihat di sini dari total asetnya, ini dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, kita dapat katakan asetnya ini bertumbuh ya teman-teman. Di mana di tahun 2019 ini memiliki aset sebesar 13 triliun, kemudian 2020 itu menjadi 20 triliun, 2021 menjadi 21 triliun, dan per 30 November 2022 itu menjadi 33,5 triliun, teman-teman. Jadi nilai asetnya ini selalu bertumbuh, teman-teman. Kemudian untuk nilai hutangnya atau liabilitasnya ini juga dari 2019 sampai dengan 2022 per 30 November, maka kemudian jika kita di sini 2019 itu hutangnya 7,3 triliun, kemudian 2020 11 triliun, kemudian 2021 11,4 triliun, dan per 30 November 2022 itu menjadi 19,6 triliun, teman-teman. Jadi liabilitasnya juga ini terus bertumbuh juga ya teman-teman, dan ini kurang bagus, teman-teman.
Kemudian untuk nilai ekuitasnya sendiri dari 2019 ke 2022 ini juga terus bertumbuh ya teman-teman, di mana di sini di 2019 itu 5,9 triliun, kemudian di per 30 November 2022 itu menjadi 13,9 triliun teman-teman. Nah, apabila kita lihat dari persentase rasio hutang terhadap ekuitasnya, maka dapat dikatakan liabilitasnya ini dalam keadaan atau hutangnya ini dalam keadaan yang tidak bagus ya teman-teman. Jika nantinya kedepannya ada suatu masalah dari PT NCKL ini, maka di sini dapat dikatakan tidak aman ya teman-teman, karena nilai hutangnya ini lebih besar ketimbang ekuitasnya teman-teman. Hanya saja nanti apabila ditambahkan dana IPO, maka kemudian total ekuitasnya di sini akan bertambah teman-teman. Kurang lebih kan tadi dana IPO-nya akan mendapat berkisar 14 triliun sampai dengan 15 triliun teman-teman. Maka kemudian di sini kurang lebih nantinya total ekuitasnya tentunya akan bertambah menjadi 27 ataupun 28 triliun teman-teman. Di mana total ekuitasnya setelah IPO ini akan bertambah teman-teman dan lebih besar ketimbang nilai liabilitasnya teman-teman. Jadi meskipun sekarang dalam keadaan yang tidak aman di sini untuk nilai hutang terhadap ekuitasnya, tapi setelah IPO ditambahkan dana IPO, maka nilai ekuitas dan liabilitasnya ini akan aman teman-teman, karena nilai ekuitasnya lebih besar ketimbang liabilitasnya teman-teman. Kemudian untuk laba periode berjalannya kita lihat dari 2019 sampai dengan 2022 per 30 November, di mana 2019 ini NCKL ini membukukan laba sebanyak 1 triliun, kemudian di 2020 ini turun secara drastis hanya membukukan laba sebesar 80 miliar teman-teman. Mungkin ini saat itu terdampak pandemi ya teman-teman. Kemudian 2021 itu sudah mulai naik kembali teman-teman, di mana NCKL ini dapat membukukan berkisar 2 triliun. Kemudian per 2022 30 November itu sudah membukukan berkisar 4,3 triliun teman-teman. Jadi untuk nilai labanya sendiri ini dari 2019 ke 2022 ini terus bertumbuh teman-teman, dan ini bagus sekali ya teman-teman. Kemudian untuk kebijakan dividennya sesuai dengan pembatasan dan pertimbangan maksud dari prospektus ini dan lain sebagainya, maka kemudian perusahaan akan membayarkan dividen kepada pemegang saham minimum 30% daripada laba bersih setiap tahun teman-teman. Jadi NCKL ini akan berencana membagikan dividen itu sebesar-besarnya seminimumnya yaitu kisaran 30% tiap tahun teman-teman. Nah, ternyata perseroan ini telah membagikan dividen sejak tahun 2012 teman-teman. Jadi semenjak tahun 2012 itu sudah membagikan dividen ya teman-teman. Jadi kemungkinan tahun ini atau tahun depan perseroan ini akan berencana membayarkan dividen paling minimum sebesar 30% teman-teman. Kemudian untuk berita terkaitnya, ya teman-teman tahu saat ini di Indonesia itu sedang menggaungkan tentang mobil listrik ya teman-teman. Di mana di salah satu komponen mobil listrik itu adalah komponen utamanya adalah baterai teman-teman. Nah baterai daripada mobil listrik itu teman-teman, itu bahan utamanya adalah nikel ya teman-teman di sini. Nah di mana nikel ini adalah bahan utama daripada kendaraan listrik. Dan saat ini kendaraan listrik kan sedang digaungkan teman-teman. Jadi apabila nantinya pemerintah kemudian mendukung atau kemudian mengembangkan mobil listrik ini jauh lebih lebih masif lagi ke depannya, maka kemudian tentunya perusahaan-perusahaan pertambangan nikel ini akan terpengaruhi ya teman-teman, karena bahan utama daripada kendaraan listrik itu ya bahannya nikel teman-teman. Jadi semakin banyak nantinya produksi mobil listrik di Indonesia, maka semakin banyak pula biji-biji nikel itu digunakan sebagai bahan kendaraan listrik teman-teman. Jadinya IPO daripada NCKL ini dapat dikatakan di waktu yang sangat tepat ya teman-teman, karena di saat mobil listrik ini digaungkan di Indonesia atau sedang rame-ramenya di Indonesia, kemudian ada PT Pertambangan Nikel ini kemudian IPO teman-teman. Jadi untuk prospek usahanya sendiri dapat dikatakan ini sangat bagus ya sekali teman-teman ya untuk kedepannya, karena saat ini Indonesia sedang menggaungkan kendaraan listrik di Indonesia teman-teman. Kemudian untuk valuasinya dapat kita lihat di sini. NCKL apabila nantinya listing di harga tertingginya atau kemudian penawaran umum di harga tertingginya, maka kita dapatkan di sini untuk harga bukunya, book value-nya itu berkisar Rp432. Dan untuk PBV-nya di sini kita dapatkan menjadi 2,886 kali teman-teman. Jika nantinya penawaran umumnya itu di harga tertingginya yaitu di 1.250 teman-teman. Dan untuk nilai PBV-nya sendiri apabila kita lihat dari indikator acuan di mana PBV yang bagus itu adalah di bawah 1, maka
dapat kita katakan untuk PBV-nya NCKL ini ya kurang bagus teman-teman, atau dapat dikatakan mahal ya teman-teman, karena nilainya sudah mencapai 2,8 kali teman-teman. Dan untuk PER-nya ini atau price earning ratio-nya itu dinilai 19,5 kali, dan di sini jika kita lihat indikator acuan di mana PER yang bagus itu adalah PER yang nilainya di bawah 15 kali ataupun 20 kali teman-teman. Nah, maka kemudian PER-nya di sini ini dapat dikatakan lumayan bagus ya teman-teman untuk PER-nya ini. Kemudian untuk DER-nya, debt to equity ratio-nya atau hutang terhadap ekuitasnya, maka dapat dikatakan ini aman ya teman-teman. Di mana indikatornya yang bagus adalah DER ini, nilai DER ini, debt to equity ratio-nya atau hutang terhadap ekuitasnya adalah di bawah 100% teman-teman. Apabila DER ini di bawah 100% maka bagus teman-teman. Nah, di sini DER-nya ini setelah IPO ini bagus ya teman-teman, dinilai 67% teman-teman. Meskipun tadi setelah kita lihat dari pembahasan sebelumnya bahwa hutang terhadap ekuitasnya ini sangat tidak bagus ya teman-teman. Di sini ada 140% teman-teman. Nah, setelah IPO kan ditambahkan dana berkisar 14 triliun sampai dengan 15 triliun teman-teman. Jadi nilai ekuitasnya lebih besar ketimbang nilai liabilitasnya atau nilai hutangnya. Maka kemudian untuk nilai DER-nya ini menjadi 67,4% teman-teman. Jadi untuk nilai hutangnya ini menjadi aman teman-teman setelah IPO. Kemudian untuk nilai ROE-nya, return of equity-nya itu berkisar di 14,79%. Dan ini juga dapat dikatakan bagus teman-teman. Kenapa? Karena nilai ROE yang bagus itu adalah nilai yang di atas 8% ataupun 15 sampai dengan 15% teman-teman. Nah, sedangkan di sini tuh di nilai 14,7% teman. Jadi untuk return of equity-nya atau ROE-nya ini dapat dikatakan bagus teman-teman. Kemudian untuk ROA-nya atau return of asset-nya juga di sini dapat dikatakan bagus ya teman-teman, karena nilainya 8,8%, di mana ROA yang bagus di sini secara indikator acuan, maka kemudian nilai yang bagus adalah di atas 5 atau sampai dengan 8% teman-teman. Dan untuk ROA-nya sendiri, ROA-nya sendiri atau return of asset-nya sendiri ini juga dapat dikatakan bagus teman-teman. Nah, untuk nilai EPS-nya sendiri teman-teman di sini ada Rp64 teman-teman. Nah, ini juga dapat dikatakan ya lumayan besar teman-teman, atau cukup bagus teman-teman di sini untuk ROE-nya. Nah, dapat disimpulkan secara valuasi sendiri, jika kita lihat dari sini teman-teman secara valuasi ini, maka dapat disimpulkan bahwa valuasi daripada NCKL ini ya cukup bagus teman-teman. Hanya saja mungkin PBV-nya ini sudah mahal teman-teman. Tapi secara kinerja, secara keseluruhan ini sudah bagus ya teman-teman untuk kinerja daripada NCKL ini teman-teman. Kemudian untuk kesimpulannya, yang pertama itu untuk rencana penggunaan dana tadi kurang bagus ya teman-teman, karena kurang lebih berkisar 27% itu untuk dibayarkan hutang. Kemudian untuk nilai asetnya itu terus bertumbuh, di mana ini dapat dikatakan bagus, nilai asetnya bertumbuh, dan untuk laba usaha ini juga cenderung naik. Ya, ini juga dikatakan bagus. Kemudian untuk DER-nya ini setelah IPO atau debt to equity ratio atau hutang terhadap likuiditasnya itu aman teman-teman setelah IPO. Kemudian untuk secara valuasi ini dapat dikatakan mahal ya teman-teman, karena PBV-nya tadi 2,8, karena PBV yang bagus itu seharusnya di bawah 1. Tapi untuk IPO memang rata-rata untuk PBV ini pasti di atas 1 teman-teman. Jadi dapat dikatakan mahal teman-teman untuk PBV-nya. Kemudian untuk PER-nya ini juga cukup bagus teman-teman. Dan kemudian untuk ROA dan ROE-nya juga bagus. Kemudian untuk EPS-nya atau earning per share-nya itu juga lumayan bagus teman-teman. Nah, setelah kemudian ditambahkan dana IPO teman-teman, jika kita lihat dari sektor usaha dan juga rasio hutang setelah ditambahkan dana IPO, maka kemungkinan ke depannya ini NCKL ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah ya teman-teman. Tapi kita tunggu saja pengumuman resminya apakah kemudian NCKL ini akan masuk ke daftar efek syariah atau tidak teman-teman. Tapi seharusnya jika kita lihat dari sektor usaha dan juga nilai rasio hutangnya setelah ditambahkan dana IPO, maka ada kemungkinan akan masuk ke daftar efek syariah teman-teman. Jadi mungkin gitu aja teman-teman, dan untuk keputusan beli saya harap teman-teman juga mempertimbangkan kembali, melakukan riset kembali apakah kemudian NCKL ini layak untuk dibeli atau tidak, apakah aman atau tidak teman-teman. Itu ada di tangan teman-teman apakah kemudian beli atau tidaknya teman-teman. Mungkin itu aja, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.